Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi kajian tafsir masih di surat Al-Baqarah. Semoga ini menjadi bagian amal kita, menjadi bagian cara kita untuk menjaga keimanan, sehingga kita bisa mengambil banyak faedah dari ayat-ayat Allah yang bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kajian yang lalu sebelum Ramadan, seingat saya di surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi tengah-tengah pembahasan tentang puasa. Yang sekarang kita lanjutkan di 187. Surat Al-Baqarah 187. Ayat terakhir yang membahas tentang puasa. Saya terjemahkan terlebih dahulu ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla, telah dihalalkan. Lakum, bagi kalian orang-orang yang beriman. Lailatas siyami, malamnya puasa. Di sini maksudnya puasa Ramadan. Ar-rafathu. Ar-rafath ini banyak ulama tafsir mengartikannya hubungan suami istri. Kalau kata rafath sendiri kan macam-macam nggih. Bisa diartikan perkataan kotor, bisa diartikan keinginan seorang laki-laki kepada perempuan. Tapi lebih terperinci ulama menyebutkan di sini adalah hubungan suami istri. Ila nisaikum, kepada perempuan-perempuan kalian. Maksudnya ya istri-istri kalian. Hunna, mereka istri, libasul lakum, pakaian buat kalian. Wa antum, dan kalian, libasun lahum, pakaian buat mereka. Alimallahu, Allah mengetahui, annakum, bahwasanya kalian, kuntum, adalah kalian dulu, artinya sebelum ayat ini, tahtanuna, kalian mengkhianati, anfusakum, diri-diri kalian. Fataba alaikum, maka Allah memberi taubat atas kalian. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan dari kalian. Fal'ana, maka sekarang, artinya saat ayat ini turun, basyiruhunna, kalian kumpulilah mereka. Wabtaghu, dan kalian carilah ma kataballahu, apa yang Allah tetapkan,
lakum buat kalian. Wa kulu dan makanlah, washrabu dan minumlah, hatta sampai yatabayyana lakum jelas bagi kalian al khaytul abyadu benang putih minal khaytil aswadi dari benang hitam minal fajri dari waktu fajar. Summa kemudian atimmus siyama kalian sempurnakanlah puasa ilal laili sampai waktu malam. Wala tubashiruhunna dan janganlah kalian mengumpuli mereka para istri. Wa antum sedangkan kalian akifuna orang-orang yang beriktikaf fil masajidi di masjid-masjid. Tilka hududullahi itulah batasan-batasan Allah, maksudnya aturan-aturan Allah, larangan-larangan Allah. Fala taqrabuha maka janganlah kalian mendekatinya. Kadzalika seperti itulah yubayyinullahu Allah menjelaskan ayatihi ayat-ayatnya linnasi untuk manusia la'allahum supaya mereka yattaquna mereka bertakwa. Wala ta'kulu dan janganlah kalian memakan amwalakum harta-harta kalian bainakum di antara kalian bil batili dengan kebatilan wa tudlu biha dan kalian membawanya, artinya membawanya ini apa? Menyogok dengannya, bahasanya menyuap dengannya. Ilal hukami kepada hakim-hakim litakulu supaya kalian bisa memakan farikon sebagian min amwalin nasi dari harta-harta manusia bil itsmi dengan dosa. Wa antum sedangkan kalian ta'lamuna kalian mengetahui. Mungkin sampai di sini dulu ayat 188. Kembali ke ayat 187. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa dari ayat 183 ayat 187 ini bagian akhir dari kewajiban puasa Ramadan. Walaupun kemarin juga disisipi satu ayat tentang doa, yang ulama kemudian mengambil pelajaran darinya bahwa doanya orang yang berpuasa itu mustajab, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat 187 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum.
ketika turun ayat ini, itu menjadi awal mula dihalalkannya bagi orang-orang yang beriman pada malam puasa Ramadan berkumpul dengan istri-istri mereka. Nah, maka dari sini ulama mereka menafsirkan juga dari hadis Nabi SAW banyak yang menceritakan bahwa pada awal mula diwajibkannya puasa Ramadan, yaitu di tahun 2 Hijriah, para orang-orang Islam, para sahabat Nabi SAW itu mereka berpuasa mengikuti puasanya orang-orang terdahulu, mengikuti puasanya ahli kitab. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Berdalil dengan ini ayat 183, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Maka mereka ulama mengatakan, lah kok muslimin itu pada awalnya mereka berpuasa hanya boleh makan, hanya boleh minum, hanya boleh berhubungan suami istri antara maghrib sampai isya. Ada yang di hadis lain mengatakan antara maghrib sampai tidur. Jadi mana di antara dua itu yang terlebih dahulu, itu yang menjadi batas akhir berbuka. Jadi misalnya sebelum isya, kan di sebagian waktu Nabi SAW itu kan sholat isya atamah. Ada istilah sholat isya atamah. Adzannya masih sama seperti kita, mungkin sekarang jam 7 kurang seperempat, dihitung seperti itu. Tapi komatnya itu nanti jam 9, setengah 10. Itu sering terjadi di zaman Nabi SAW. Tapi diceritakan sampai para sahabat itu nunggu di masjid, ini terkantuk-kantuk gitu ya. Sampai dari mereka ada yang tertidur, sampai ada mereka yang dingkluk gitu ya. Itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Maka mana di antara kedua hal tersebut, tidur dulu, mungkin ada yang ketiduran di antara mereka, atau sholat isya dulu, itu menjadi batas akhir bolehnya berbuka. Itu dilanjutkan lagi sampai maghrib di hari berikutnya. Maka di antara kisah yang menyebabkan turut ayat ini adalah kisahnya sahabat Ansor yang bernama Sirmah bin Qais. Sirmah bin Qais itu sahabat Ansor, pekerja keras sebagai petani. Orang-orang Madinah kan dulu petani, kalau orang-orang Mekah kan pedagang, kalau orang-orang Madinah petani kurma. Ini ya. Di siang hari dia bekerja. Waktu menjelang maghrib atau waktu maghrib pulang ke rumah gitu ya, tanya kepada istrinya, sudah ada makanan untuk berbuka atau belum? Gitu ya. Maka istrinya menjawab, wah belum ada, tapi tunggu saja, tunggu di rumah, tak carikan makanan untuk berbuka. Nah ketika istrinya keluar cari makanan, Sirmah bin Qais ini karena capeknya ketiduran. Gitu ya. Ketiduran, waktu istrinya datang, istrinya komentar, wah celaka kamu, gitu ya. Kamu sudah tidur padahal belum berbuka, besok harus puasa lagi. Besok harus puasa plus harus kerja kan gitu nggih. Maka benar hari berikutnya karena waktu malamnya tidak bisa berbuka dan wajib untuk dia puasa Ramadan waktu itu, nggih. Sampai siang hari di bulan berikutnya Sirmah bin Qais itu pingsan. Jadi saking luwene gitu ya. Karena tidak sempat berbuka, belum ada syariat sahur, maka dia pingsan, kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan kepada orang-orang yang beriman. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatu ila nisaikum. Artinya waktu malam puasa itu masih boleh. Ya. Kalau belum sampai waktu pagi, belum sampai waktu fajar, itu masih boleh berhubungan antara suami istri. Nah,
Kenapa seperti itu? Hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Seorang suami itu pakaian bagi istrinya dan seorang istri itu pakaian bagi suaminya. Memang ada banyak tafsir di ayat ini. Salah satunya adalah bahwa Allah menggambarkan antar suami istri itu sangat dekat, hampir tidak bisa terpisahkan, kan gitu nggih. Sewajarnya kita gitu nggih, bahwa suami istri itu ya tidur bareng. Nah, karena malam puasa tidur bareng, artinya apa istilahnya? Ya dekat antara suami istri, sehingga hal-hal yang memicu terjadinya hubungan antar suami istri itu sangat memungkinkan. Kadang-kadang mungkin yus lali nek poso atau sama apa rodok ngantuk-ngantuk gitu ya. Terjadi hubungan antar suami istri padahal itu adalah malam puasa. Dan itu juga terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika belum dihalalkan. Maka digambarkan oleh Allah bahwa suami itu pakaian bagi istri, istri itu pakaian bagi suami. Karena kedekatannya gitu ya. Apalagi waktu istirahat malam yang secara umum satu kamar, satu ranjang gitu ya. Maka digambarkan oleh Allah sebagai pakaian. Ada tafsir yang lain mengatakan libasun lakum wa antum libasul lahun, itu gambaran bahwa kita memakai pakaian itu kan melindungi badan kita dari madorot, ini ya. Melindungi badan kita dari panas, melindungi badan kita dari dingin, menutupi aurat kita, menutupi hal-hal yang memalukan dari tubuh kita, kan ngoten nggih. Maka itu yang seharusnya terjadi antara suami istri. Istri itu menutupi aibnya suami, suami menutupi aibnya istri. Maka kan diharamkan, kalau seorang wanita, atau seorang istri atau seorang suami itu maaf membuka aib bagi pasangannya itu kan tidak boleh. Kecuali kalau memang diperlukan untuk konsultasi atau untuk apa memang boleh. Tapi kalau secara wajar, nek cerita ya cerita tentang aibnya pasangan, kan seperti itu. Maka itu sepakai pakaian. Juga seorang istri bagi suami itu melindunginya dari perzinaan. Suami bagi istri melindunginya dari perbuatan zina. Maka digambarkan oleh Allah bahwa suami dengan istri, istri dengan suami itu sebagai pakaian yang menutupi aibnya dan melindungi dia dari madorot. Nah, seperti ini. Maka digambarkan hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalian wahai orang-orang yang beriman, waktu itu, waktu masih diharamkannya kumpul antara suami istri di malam bulan Ramadan, kalian itu sudah mengkhianati diri kalian sendiri. Jadi maksud mengkhianati diri kalian sendiri itu kalian sudah melanggar aturan Allah. Dan itu terjadi. Salah satu di hadis yang sahih itu terjadi di diri sahabat Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab itu mendatangi istrinya, ingin berhubungan dengan istrinya, istrinya ngomong, saya tadi sudah tidur. Artinya karena kan tadi batas akhir berbukanya kan berbeda-beda. Ada yang sholat isya, ada yang waktu berbuka, atau kalau sudah tidur tinggal lebih cepat yang mana. Nah ini sang suami masih waktunya berbuka karena belum sholat isya, belum tidur, padahal sang istri sudah tidur. Maka ketika diajak oleh Umar bin Khattab, si istrinya beralasan, wah saya sudah tidur dan tidak boleh. Maka Umar bin Khattab mengatakan, alah paling kamu cuma tidur-tiduran, gitu ya. Artinya tok-tok main tidure, bukan tidur yang lelap, karena waktunya kan masih sebelum isya. Dan ternyata terjadi apa yang dikehendaki oleh Umar bin Khattab. Pagi harinya Umar bin Khattab menyesal, kemudian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kasusnya begini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di sebagian tafsir mengatakan kemudian turun ayat ini bahwa alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Jadi kenapa kok digambarkan mengkhianati diri sendiri?
Karena yang namanya berkhianat itu kan memadoroti salah satu pihak kan gitu ya. Saya berkhianat kepada teman saya, berarti teman saya kan dirugikan. Maka ketika dikatakan oleh Allah mengkhianati diri sendiri, melakukan suatu keharaman yang berdampak pada kerugian diri sendiri, yang berdampak pada dosa yang didapatkan oleh dirinya sendiri. Maka digambarkan oleh Allah, kalian mengkhianati diri kalian sendiri. Ya sama, semua kemaksiatan yang kita lakukan itu kita mengkhianati diri kita sendiri. Karena menjerumuskan diri kita ke dalam dosa, menjerumuskan diri kita masing-masing ke dalam apa? Ya, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya diri ini dijaga, diri ini diselamatkan dari neraka gitu ya. Malah dikhianati, malah diajak oleh hawa nafsu ke dalam neraka. Tetapi tentang kasus ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fataba alaikum. Allah telah memberi taubat kepada kalian. Artinya yang telah lalu ya wis, tidak ada dosa padanya, tidak ada siksaan. Artinya semua yang kalian lakukan tentang hal tersebut itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan dari kalian. Ulama tafsir menjelaskan memaafkan dari kalian itu maksudnya sekarang sudah membolehkan buat kalian. Jadi fataba alaikum tentang sesuatu yang sudah lewat itu Allah memberi taubat, dimaafkan oleh Allah. Kalau wa'afa ankum itu tentang yang akan datang. Bahwa mulai turun ayat ini sudah diperbolehkan untuk makan, untuk minum, untuk hubungan suami istri sampai waktu subuh. Dan gitu ya. Maka di ayat selanjutnya Allah menjelaskan fal'ana basyiruhunna, maka sekarang kalian kumpulilah mereka para istri gitu ya. Wabtahu ma kataballahu lakum. Nah, ini sebuah perintah dari Allah bahwa ketika seorang suami atau seorang pasangan itu melakukan hubungan suami istri itu tidak hanya sekedar mencari kepuasan nafsu ini ya. Tapi di sana harus ada niatan wabtahu ma kataballahu lakum. Kalian carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Ulama menafsirkan dua. Yang pertama adalah cari pahala, yang kedua diniatkan untuk ya mencari keturunan, gitu ya. Karena kan ada nih bahwa Nabi SAW itu menyuruh kita untuk memperbanyak keturunan putra atau putri, karena nanti beliau akan membanggakan banyaknya umat beliau di hadapan para manusia di hari kiamat, kan ada hadisnya. Atau yang pertama tadi, bahwa diniati untuk mencari pahala. Sampai hadis arba'in mungkin sering dibacakan, para sahabat kan sampai bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, mosok hubungan suami istri ada pahalanya? Maka Nabi menjelaskan, bukankah kalau itu dilakukan di luar aturan Allah itu ada dosa? Artinya perzinaan itu ada dosa. Begitu juga kalau dilakukan dengan syariat Allah, dengan apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka di situ ada pahala. Maka tadi wabtahu ma kataballahu lakum. Tidak hanya mencari kepuasan, tetapi juga diniati untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan kalian makanlah dan minumlah. Tadi kalau tadi yang berkaitan tentang hubungan suami istri, sekarang tentang makan dan minum. Artinya sebelum turun ayat ini tidak boleh makan dan minum setelah isya atau setelah tidur ba'da maghrib, gitu ya. Akan tetapi setelah turun ayat ini boleh kalian makan, boleh kalian minum sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, gitu ya, bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Adi bin Hatim, ketika turun ayat ini, itu beliau cari benang, cari kain warna putih, cari kain warna hitam. Ada yang meriwayatkan diletakkan di bawah bantal, ada yang meriwayatkan diikatkan di bagian kaki, yang jempol, mungkin gitu ya. Jadi setiap bangun
gitu ya. Waktu malam kalau belum bisa membedakan antara hitam dan putih masih makan. Belum bisa membedakan antara hitam dan putih berarti masih minum gitu ya. Sampai kalau sudah terbedakan antara hitam dan putih maka baru dia mulai puasa. Nah, ketika dia menceritakan hal tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkomentar bahwa yang dimaksudkan oleh Allah benang merah dan benang hitam dan benang putih itu bukan secara dohir, gitu ya. Dalam waktu dulu kan belum ada lampu. Nah sekarang ya poso terus, cek ketok terus bisa dibedakan kan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala waktu itu adalah minal fajr, gitu ya. Bahwa benang putih dan benang merah itu bukan benang kain, gitu ya. Tetapi itu adalah warna hitam dan warna putih yang ada di cakrawala, yang ada di ufuk ketika terbit fajar shodiq. Kan dalam hadis Nabi itu fajar itu ada dua nih. Yang selama ini saya belum pernah melihat fajar kadhib. Nek digambar di internet banyak. Tapi kalau fajar kadhib kuwi jano piye itu saya belum pernah lihat. Entah masih bisa dilihat apa enggak dengan cahaya lampu yang banyak saat ini. Jadi kalau digambar di hadis Nabi, di keterangan ulama juga didukung dengan gambar di internet saat ini. Yang namanya fajar kadhib itu cahayanya ke atas, bukan melebar. Yang konon kalau kata astronomi itu bukan cahaya langsung dari matahari, tapi cahaya yang dipantulkan dari debu-debu angkasa. Katanya seperti itu. Jadi waktu posisi matahari berapa derajat di bawah garis itu tidak langsung memantul ke atas, tapi memantul ke arah yang jauh, kemudian dibiaskan oleh debu-debu angkasa. Jadi sinarnya itu tidak memanjang di ufuk, di cakrawala, tapi naik ke atas. Mungkin nanti yang sempat buka internet itu ada perbedaan fajar kadhib dan fajar shodiq. Jadi cahayanya itu naik ke atas. Nah kalau fajar shodiq ini ya, yang menunjukkan bahwa itu datang waktu sholat subuh, itu cahayanya melebar. Gitu ya. Ketika cahayanya melebar, ketika muncul fajar tersebut nanti di garis di garis cakrawala, di garis ufuk itu ada perbatasan yang jelas antara putihnya cahaya matahari dan hitamnya garis bumi. Gitu ya. Maka itu yang ditafsirkan oleh sebagian ulama, maksud khaitul abyadu minal khaitil aswad. Ada garis putih di sana, ada garis putih hitam yang itu permukaan buminya. Ada garis putih yang itu timbul dari cahaya matahari. Nah itu maksudnya hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajr. Yang beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu banyak pembahasan di antara para ulama tentang perbedaan waktu subuh gitu. Nah, tinggal yang dikatakan fajar itu yang akhirnya sekarang kan tidak kita lihat secara langsung kan. Yang akhirnya kan diukur dengan ya kayak hisab dengan berapa derajat matahari di bawah garis bumi. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 16 ini. Yang pada akhirnya nanti selisih antara perbedaan pendapat itu ya, per derajatnya itu 4 menit. Jadi kita mungkin subuh sekarang 4:30, sebagian muslimin yang meyakini 4:30 itu belum subuh, ya mereka berjalan mungkin 4:30 lebih 10 baru adzan. Kalau waktu-waktu sholat biasa mungkin tidak masalah. Tapi waktu puasa kemarin jadi poso ini kan tadi sahurnya beda waktunya. Gitu ya. Tapi wallahu alam ya kita mengikuti orang yang lebih paham lah. Bahwa untuk jogo-jogo sebagian muslimin untuk berjaga-jaga itu kan mereka melebihkan khusus untuk sholat subuh kurang lebih 20-an menit. Kan ada masjid-masjid yang mereka 15 nih. Oh 20. Jadi pinginnya sebagian niatannya kalau seumpama untuk masalah puasa nggih, adzane iki ya wis jagan-jagan biar tidak melebihi waktu subuh gitu ya. Artinya tepat sebagaimana yang
di jadwal-jadwal waktu sholat itu. Tapi khusus untuk sholatnya, jagan-jagan nanti biar tidak sholat sebelum waktunya, itu dilebihkan antara 20 menit. Karena dari beberapa keterangan, yang paling banyak itu selisihnya memang 20 menit. Ada yang cuma 8 menit, ada yang sampai berapa ya, paling banyak itu sekitar 20 menit. Jadi misalnya 20 menit sudah lepas, itu insya Allah sudah masuk, sudah pasti masuk waktu subuh. Nah, untuk jagan-jagannya, pas sahur ya jangan ngikut yang itu, tapi ngikut yang paling cepat gitu ya. Kalau sahurnya ikut yang paling cepat, nanti sholatnya ikut yang paling akhir. Ojo diwalik. Nanti sahur takut pas sahur tak melu sing paling akhir gitu ya. Ben rodok ngebluk sidik, jadi yang lainnya sudah mulai adzan, aku tak lagi mulai sahur gitu ya, jangan. Untuk kehati-hatian kita. Karena kan tidak bisa kita cek nih. Kita naik neng dhuwur masjid apa naik di atas tingkat terus didelok sebelah sana kan, kalau kita ya tertutup Gunung Lawu kan gitu ya. Sehingga tidak bisa kita tahu jane pase piye. Ya kita untuk kehati-hatian itu tadi. Jadi adzan tetap pada waktunya, tapi qomatnya dilebihkan kurang lebih 20 menit. Jadi saya itu punya teman, nek subuh itu karena di masjidnya selisih adzan dan iqomat cuman 10 menit, ini mesti nelat. Jadi subuhnya itu mesti nelat. Karena saya tanya, kok subuh nelat terus? Lah, saya memahaminya karena masih ragu-ragu gitu ya. Bukan bahasanya tidak menyalahkan, tapi masih ragu-ragu. Daripada saya ragu-ragu, saya perginya ke masjid kalau sudah lebih 20 menit. Ya ora karena ngeblok jadi ya, tapi karena tadi. Daripada ragu-ragu, khusus sholat subuh ini, kalau sempat bahwa dia sholat di luar daerahnya yang jaraknya 20 menit, dia sholat ke sana. Tapi kalau tidak sempat karena sudah mepet waktunya, harus siap-siap dan lain sebagainya, jadi rodok nelat sidik gitu ya, agar bisa memastikan bahwa itu masuk waktu subuh. Ya, wallahu a'lam, itu perbedaan pendapat. Kemudian tsumma atimmus shiyama ila lail. Kemudian kalian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Malam di sini maksudnya bukan malam gelap peteng nanti sampai isya gitu, bukan, tetapi malam di sini yang tenggelamnya fajar, tenggelamnya matahari. Ini ya, itu waktu maghrib. Yang sebagian mereka berdalil dengan surat Asy-Syams ini. Wasamsi waduhaha walaili idza yaghshaha gitu ya. Dan waktu malam apabila menutupinya. Sebagian tafsir kan apabila waktu malam menutupi matahari. Berarti kalau matahari sudah tertutup, sudah tenggelam, itu sudah masuk waktu malam. Walaupun karena pas terang banget gitu kan kadang-kadang padang gitu ya. Tapi ketika matahari itu sudah tenggelam, ya udah itu waktu malam, sudah selesai puasa, sudah boleh berbuka. Kemudian ada syariat yang lain, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajidi. Janganlah kalian mengumpuli mereka sedangkan kalian itu beriktikaf di masjid-masjid. Memang secara ayat di sini larangannya adalah hubungan antara suami dan istri. Tapi secara hadis, banyak kemudian ulama menyimpulkan bahwa larangannya tidak hanya sekedar berhubungan, tetapi juga bermesraan. Jadi menciumi gitu ya. Artinya hal-hal yang bisa memicu terjadinya hubungan antara suami dan istri. Jadi itu juga tidak diperbolehkan. Lah apa mungkin terjadi di masjid? Kadang-kadang kan pertanyaan kita seperti itu. Mosok dadak dilarang, mosok yo ning masjid gitu ya. Karena memang masjid kita tidak sama dengan masjid di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Masjid di zaman Nabi luas, masih dari tanah gitu. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan bahwa orang-orang yang beriktikaf itu mendirikan tenda-tenda di dalam masjid. Di masjidnya luas, masih tanah, iso dideki kemah gitu ya. Ya mungkin di dalam kemah itu ya ada memang di zaman Nabi SAW yang beriktikaf dari kalangan wanita itu memang ada gitu ya. Itu di kemah sembunyi di sana,
khusus untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Larek delalah tidur bersama suami istri di dalam kemah tersebut kan kemungkinan seperti itu bisa terjadi gitu ya. Maka itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan sampai terjadi hubungan suami istri ataupun hal-hal yang mendahuluinya gitu ya, yang menyebabkan itu terjadi sedangkan kalian itu beriktikaf di masjid. Dan ini juga menjadi dalil bahwa disyariatkannya iktikaf di masjid. Jadi yang iktikaf sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi itu pertama tempatnya harus di masjid. Artinya nek pamane ngaji neng musola ning rumahnya masing-masing ya ndak, hitungannya berbeda gitu ya. Tidak sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Ya ada pahalanya tetap ada, tetapi tentunya tidak sebanyak ketika di masjid. Yang kedua, yang dilakukan oleh Nabi SAW itu full malam ke-21 sampai akhir. Yang akhirnya ketika kita tidak bisa pun gitu ya saisone gitu ya. Artinya saisone daripada di rumah ya lebih utama di masjid. Bahasanya kan daripada tidak ya lebih baik kita mengambil yang malam-malam saja. Akhirnya kan seperti itu. Tapi kalau kita mengatakan istilah iktikaf yang sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi, yang disyariatkan oleh Allah di ayat ini, aqifuna fil masajidi, itu ya tanggal 21 sampai nanti malam lebaran, atau sebagian ulama sampai waktu subuh di hari lebaran. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah batasan dari Allah, artinya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian mendekatinya. Artinya janganlah kalian melanggarnya. Ya apa tadi? Misalnya kalau dari bawah berhubungan sedangkan dalam keadaan iktikaf. Kemudian makan dan minum antara fajar sampai maghrib. Kemudian juga berhubungan suami istri di waktu siang di bulan Ramadan. Itu kan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah menerangkan ayat-ayatnya di sini khususnya dalam bab puasa mulai ayat 183 sampai ayat 187. Ya ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara jelas batasannya, secara jelas alasannya kenapa harus puasa juga ada seperti itu supaya mereka itu bertakwa. Artinya tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi dalil bahwa cara kita bertakwa, cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu tidak bisa ngawur. Tidak bisa sak-sae yang penting kita apik dilakoni, kemudian itu bisa menjadi ketakwaan kita kepada Allah, enggak. Bahwa ketakwaan kepada Allah itu harus sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah. Karena kalau itu hal yang diperlukan dalam masalah takwa, tentu itu dijelaskan oleh Allah atau melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ditambah-tambahi jadi istilah bid'ah. Sing kudune ora enek malah ditambah-tambahi. Kudune posone ya gur 30 dina tok misalnya, atau seharusnya puasanya pagi sampai maghrib tok ditambah-tambahi nganti isya. Gen ganjarane tambah akeh. Tak posone tambah suwe, misalnya kok tak buka jam 10 atau saya tak niatan ndak usah pakai sahur misalnya. Secara akal kita mungkin wah tambah apik kudune kan gitu ya. Waktu puasanya tambah lama. Tapi ketika itu tidak sesuai dengan syariat Allah, yaitu bukan takwa jadi bid'ah. Sama sholat gitu ya. Kudune rong rakaat tok subuh karena bulan Ramadan semangat subuhan petang rakaat ya ndak boleh gitu ya. Artinya itu harus sesuai dengan apa yang diterangkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah jalan ketakwaan yang kita lalui, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Qur'an. Baiklah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, walaupun sudah lewat nggih. Prakteknya kan sudah kemarin harusnya. Tapi karena waktunya ya tidak pas, ternyata kita harus membahas tentang puasa Ramadan setelah selesai dari puasa Ramadan.
Tapi intinya seperti itu ya. Kalau tidak dipraktekkan sekarang ya dipraktekkan besok tahun depan insya Allah kalau kita bisa menemui Ramadan lagi. Kalau tidak ya ini syariat ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan saja, tapi juga di puasa-puasa sunnah. Ini artinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan antar suami istri sampai waktu maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Ya, semoga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk puasa sunnah Syawal nih. Sudah berapa hari nih? Sudah sepekan lebih nggih, 10-an hari nggih. 10-an hari. Kalau jane nek dalam adat Jawa apik nggih. Artinya selesai lebaran, nanti puasa, nanti setelah 7 hari ada apa nih kok? Kopatan. Gitu ya. Jane wis pas jane. Tapi biasanya ya angel gitu ya. Biasanya hari kedua, hari ketiga itu kan masih kumpul-kumpul, masih banyak makanan gitu ya. Engko posone nek wis do balik gitu ya, nek wis makanane do entek gitu ya. Tapi ya insyaallah kita usahakan sehingga kita bisa mengikuti sunnah Nabi puasa 6 hari di bulan Syawal. Baiklah, cukup sekian faqulu qali hadza astaghfirullahi wa lakum alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.